Burung besar ini adalah hewan karnivora pemakan daging yang perkasa. Sekali terbang, keanggunannya pun mampu membius cakrawala. Matanya pun yang tajam mampu mendeteksi mangsa dengan cermat. Menukik tajam, melesat cepat, cengkraman yang kuat mangsa pun tidak banyak bisa berbuat. Melui indah di langit dengan kegagahannya menjadikannya simbol penguasa. Raja angkasa yang akan selalu menjadikan dirinya sebagai legenda yang tak terbatas. Inilah sang elang emas. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu burung paling ikonik. Yap, burung elang emas. Seperti kita semua telah ketahui, burung elang adalah burung karnivora yang memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi predator yang efisien dan tangguh di alam liar. Burung elang memiliki keahlian untuk mengamati dengan cermat dari udara dan mengidentifikasi mangsa yang potensial. Hal ini karena mata mereka dilengkapi dengan banyak sel-sel fotoreseptor yang memungkinkan mereka melihat detail kecil dari ketinggian yang jauh. Matanya yang tajam ini membuat mereka dapat melihat gerakan kecil ataupun membedakan warna yang kontras, yang sangat berguna dan memudahkan untuk menemukan mangsa di permukaan tanah atau di antara vegetasi. Struktur sayap elang juga sepertinya telah dirancang untuk kecepatan dan manuverabilitas yang sangat baik. Sayapnya yang panjang dan kuat memungkinkan mereka untuk menjelajahi langit dengan mudah. Sayap kuatnya juga membuat elang seringkali mampu terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, memungkinkan mereka untuk melihat seluruh wilayah di sekitarnya dan mempermudah mendeteksi mangsa dari kejauhan. Burung elang juga dikenal sebagai pemburu yang cepat dan tangkas. Mereka dapat melakukan serangan dengan tiba-tiba dengan kecepatan yang tinggi untuk menangkap mangsa mereka. Kecepatan burung ini didukung oleh bentuk tubuhnya yang aerodinamis dan tentu saja karena besarnya sayap mereka. Salah satu elang yang sangat menarik untuk dibahas adalah elang emas. Namun sebelumnya, bagi saudara Brusis di sini yang belum subscribe, bisalah terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe. Agar apa? Ya biar nggak ketinggalan tentang apa-apa saja yang dibahas di channel ini. Oke, terima kasih. Yuk lanjut. Elang emas atau golden eagle adalah salah satu dari sekian banyak spesies burung elang yang ada. Hewan ini sangat mudah dikenali karena tubuhnya yang besar dan memiliki penampilan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan elang-elang lain pada umumnya. Kenapa disebut dengan elang emas? Hal ini dikarenakan bulunya yang memiliki warna yang cenderung berkilau dan berwarna keemasan, terutama di bagian belakang kepalanya. Warna ini memberikan kesan kemewahan dan keindahan yang mirip dengan warna emas. Makanya hewan ini dikenal dengan elang emas. Secara umum, elang emas adalah salah satu dari elang terbesar di dunia. Panjang tubuhnya antara 66 hingga 100 cm, sedangkan rentang sayapnya antara 1,8 hingga 2,5 meter. Berat tubuhnya sekitar 2,8 hingga 4,5 kg untuk jantan, sedangkan untuk tubuh betina, elang emas memiliki berat sekitar 3,7 hingga 6 kg. Lebih gede yang betina. Elang emas memiliki paruh yang tebal dan besar yang berwarna hitam dan warna kuning pada bagian hidung. Bentuknya pun melengkung ke dalam. Pada bagian kaki diselimuti bulu dari paha hingga pergelangan kaki. Elang emas memiliki kaki yang besar dengan dilengkapi cakar yang panjang, tebal dan juga melengkung ke dalam untuk membantu mencabik daging. Jari kakinya berwarna kuning yang ukuran jarinya bisa seukuran jempol orang dewasa. Dengan postur yang gagah ini, layaklah kalau hewan satu ini juga disebut dengan raptor angkasa. Habitat dari elang emas menyebar di benua Amerika, Eropa, dan sebagian kecil di benua Asia dan Afrika bagian utara. Elang emas sebagian besar lebih senang menjalani hidup di daerah pegunungan yang terpencil, jauh dari kehidupan manusia. Ya, memang bro, hewan keren satu ini membutuhkan wilayah yang besar dengan mangsa yang cukup baik di daerah terbuka tanpa adanya gangguan manusia dalam berburu ataupun dalam membangun sarangnya.
Oleh karena itu mereka pun lebih menyukai hidup di pegunungan. Walaupun ada kalanya di beberapa daerah seperti di Skotlandia, spesies ini juga tinggal di pantai. Hewan ini juga tergolong hewan penyendiri dalam artian tidak suka hidup berkelompok, kurang bersosial dengan sesama burung elang emas lainnya. Tidak suka ngerumpi elang ini bro. Kumpul-kumpul kayak bikin arisan ya malah enggak lah, ataupun nongkrong di kafe. Hewan ini juga mampu bertahan di daerah dengan suhu dingin yang ekstrim karena memiliki bulu-bulu yang sangat tebal. Pada musim dingin sangat sulit mencari mangsa karena kebanyakan hewan bersembunyi di sarang masing-masing. Oleh karena itu, elang emas biasanya mendapatkan makanannya dari hewan-hewan yang kurang beruntung dan mati ketika menghadapi kerasnya musim dingin. Dalam membuat sarang, demi keamanan dari predator lain, hewan ini membuat sarangnya di tebing-tebing batu, puncak bukit, ataupun di atas pohon yang dirasa cukup tinggi. Sarang yang dibangun pun dibangun secara alamiah naluri hewanus mereka. Mereka membuatnya dari bahan-bahan yang terbuat dari ranting, dahan, ataupun barang-barang di lingkungan sekitar. Elang emas termasuk jenis burung pemangsa yang melakukan migrasi. Beberapa elang emas adalah pemigran yang melakukan perjalanan jarak jauh. Tetapi ada juga elang emas yang bergerak dekat-dekat saja, nggak jauh-jauh dari wilayah asal mereka. Migrasi elang emas umumnya terjadi pada saat musim dingin. Pada saat itu, mereka melakukan perpindahan menuju daerah yang lebih hangat karena elang emas cenderung menghindari musim dingin yang keras di daerah asal mereka dan mencari kondisi yang lebih mendukung untuk bertahan hidup. Di tempat baru inilah biasanya elang emas yang jomblo menemui pasangan mereka. Wasik. Terkait dengan perkembangbiakan, elang emas mulai pacaran dengan pasangannya di sekitar awal musim semi. Musim di mana es mulai mencair, bunga-bunga mulai tumbuh, cinta pun ikut tumbuh dan bersemi. Selama musim kawin, elang emas yang sedang pacaran akan terlibat dalam tarian indah yang melibatkan saling terbang tinggi dan pertunjukan keterampilan terbang. Setelah pasangan terbentuk, mereka akan kawin dengan frekuensi yang sering, sekitar 30 kali. Ya, namanya juga bulan madu bro, bener nggak? Setelah itu mereka akan bersama-sama membangun sarang di tempat yang tinggi dan aman seperti tebing atau pohon yang tinggi. Elang emas cukup unik bro. Hewan ini termasuk hewan setia. Yap, elang emas umumnya dikenal sebagai hewan yang monogami, yang berarti mereka membentuk pasangan seumur hidup dengan satu mitra saja, kecuali kalau pasangannya mati. Jadi hewan ini hanya mengenal cerai mati. Gak ada ceritanya dengan cerai selingkuh atau cerai karena faktor ekonomi. Dalam perkembangbiakan, betina akan bertelur sekitar 2 telur atau bahkan terkadang cuma 1 telur saja. Betina akan mengerami telur untuk proses penetasan sekitar 40 hingga 45 hari. Setelah masa inkubasi berakhir, telur pun akan menetas dan kedua orang tua biasanya berperan dalam merawat dan menyediakan makanan untuk anak-anak mereka yang baru menetas. Bayi-bayi ini ketika lahir bulunya putih bro, gak langsung coklat. Naluri hewanus mereka menunjukkan kalau papa dan mama burung ini cukup sayang dengan anak-anak mereka. Makanya saya heran kalau ada manusia tapi malah jahat sama anak-anaknya. Ada kan manusia yang begitu? Iya, masa kalah sama burung? Bener gak bro? Terkait sayang sama keluarga, elang emas memang sangat melindungi keluarganya, termasuk wilayah teritorialnya. Mereka cenderung mempertahankan wilayah yang mereka klaim sebagai tempat berburu dan berkembang biak. Persaingan teritorial sesama elang emas dapat terjadi terutama selama musim kawin, yaitu ketika mereka mempertahankan pasangan dan mempertahankan daerah tempat mencari makan. Persaingan teritorial dapat mencapai tingkat pertarungan fisik antara elang emas yang bersaing. Karena memang pada dasarnya mereka bukanlah hewan yang hidup berkelompok. Ya. Ini semua terkait harga diri bro. Namanya juga raja. Sementara itu terkait sumber makanan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, elang emas adalah hewan karnivora pemakan daging. Mangsa mereka seperti tikus, marmut, ular, ikan, dan terkadang hewan yang lebih besar dari mereka seperti rubah ataupun rusa.
Ya, hewan ini cukup ngeri bro, sangat pemberani. Elang emas adalah burung pemangsa yang kuat dan handal dalam menangkap mangsa mereka. Beberapa ciri yang membuat elang emas menjadi pemburu yang berbahaya adalah elang emas memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Mereka dapat melayang di udara dengan leluasa dan memiliki pandangan yang tajam untuk melihat mangsa dari ketinggian. Saat menyerang, mereka dapat mencapai kecepatan yang cukup tinggi dan menangkap mangsa mereka dengan presisi yang sangat tepat. Elang emas juga memiliki tubuh yang kuat dan cakar yang tajam. Cakar yang mereka miliki sangat efektif dalam menangkap dan menahan mangsa. Mereka juga memiliki paruh yang kuat untuk merobek daging mangsa. Hal ini membuat mereka sangat ditakuti karena telah menjadi predatori yang sangat efektif dalam ekosistem mereka. Kemampuan berburunya yang luar biasa ini dimanfaatkan beberapa kelompok manusia sebagai alat bantu dalam aktivitas berburu. Pemanfaatan ini dilakukan dengan melatih elang emas terlebih dahulu untuk membantu dalam menangkap atau mengejar mangsa selama berburu. Elang emas tidak hanya berburu hewan-hewan kecil seperti tikus, kelinci, marmut, ataupun ular. Kelinci sebenarnya memiliki kelincahan yang cukup untuk lari menghindar dari serangan elang. Namun kecepatan elang ternyata bukan lawan si kelinci. Begitupun juga si marmut. Hewan kecil ini juga memiliki kelincahan dan sarang aman mereka yang berada di dalam tanah. Namun kalau sudah datang elang emas, marmut ini akan memberikan sinyal kepada koloni mereka untuk bersembunyi. Namun bagi yang terlambat masuk sarang, bisa dipastikan dia yang akan masuk perut si elang emas. Ngeri memang. Namun memang begitulah kehidupan rimba alam. Siapa kuat, dialah yang berkuasa. Begitu juga politik, bener nggak bro? Kemampuan berburunya yang hebat dari elang emas ternyata mampu melawan hewan yang lebih besar dari dirinya. Contohnya adalah ketika mereka memangsa serigala. Serigala yang notabene-nya adalah juga hewan berbahaya, namun tidak akan berkutik ketika melawan elang emas. Memang pemberani burung satu ini bro. Kekuatan tubuhnya mampu mengangkat terbang berat tubuh serigala. Serigala ini pun menjadi santapan lezat bagi keluarga elang emas yang menunggu di sarang. Pertarungan kedua hewan ini pastinya tidaklah berlangsung mudah. Satu sama lain akan melawan. Serigala agak setengah mati menghadapi serangan elang emas yang bertubi-tubi. Karena elang emas ini lebih banyak memiliki keunggulan, pertarungan pun kebanyakan akan dimenangkan oleh elang emas. Lebih parah lagi kalau sudah dikeroyok, serigala nggak akan berkutik. Keganasan elang emas ini sangat mencerminkan dari dominasi dirinya sebagai apex predator, yaitu pemuncak rantai makanan. Gak ada lagi yang mampu memakan mereka. Contoh hewan yang lebih besar dari dirinya yang sering mereka mangsa adalah rusa. Hewan herbivora satu ini terkadang menjadi sasaran empuk dan termasuk makanan lezat bagi sang elang emas. Dengan kelebihan yang dimiliki elang, rusa bukanlah lawan yang seimbang bagi elang, walaupun berbadan lebih besar dan mampu berlari kencang. Lari kencang bukanlah jalan untuk meloloskan diri dari incaran sang elang. Rusa akan menjadi sasaran serangan elang yang bertubi-tubi sebelum akhirnya harus meregang dan menjadi santapan. Pemandangan yang lebih mengerikan akan tampak ketika elang emas ini berburu kambing gunung. Cara yang dilakukan hewan ini tergolong sadis bro. Tuh kan, gara-gara kasihan sama kambing gunung ini. Kambing gunung yang sudah menjadi incarannya akan disergap secara tiba-tiba dengan kecepatannya. Kambing gunung pun gak tahu harus melawan bagaimana caranya. Kemudian dengan santuy, elang emas akan menjatuhkan tubuh kambing ini dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian begini, persentase hidup atau selamat adalah 0%. Pasti mati bro. Elang emas dapat menikmati mangsanya. Walaupun terkadang prosesnya gak semudah itu, yang melibatkan elang juga harus jungkir balik jatuh dari tebing. Namun karena kelebihan yang dimiliki sang elang ini pun menjadi pemenang pertarungan. Keberadaan elang emas ini janganlah dianggap sebagai monster ekosistem bro. Di balik keganasannya, sebenarnya elang emas yang merupakan pemangsa puncak atau predator tertinggi di rantai makanan
adalah penjaga keberlangsungan ekosistem ini. Bayangkan saja bro, apabila terlalu banyak hewan pemakan tumbuhan dan melebihi populasi, maka yang terjadi adalah overgrazing, yaitu kondisi di mana pemakan tumbuhan merusak habitat yang ada, mengkonsumsi terlalu banyak tanaman, tanaman pun menjadi berkurang, tanah menjadi gersang dan menyisakan tanah yang terbuka dan tidak terlindungi. Alam pun jadi nggak subur, pastinya ekosistem akan rusak. Maka kehadiran elang emas ini penting bro, demi kelanjutan kelestarian ekosistem dan alam ini. Namun sayangnya keberadaan elang emas mulai langka. Elang emas juga bernasib sama seperti banyak spesies burung pemangsa lainnya akibat ulah perburuan oleh manusia. Elang emas pun terancam oleh predator alam yang paling sangat berbahaya, yaitu manusia itu sendiri. Manusia pemburu ini tidak berpikir bahwa setiap dia membunuh sang elang emas, bisa saja secara tidak langsung akan mengakibatkan matinya anak-anak burung yang ada di sarang. Anak burung ini masih tidak bisa berburu sendiri untuk melanjutkan hidup. Akhirnya ia mati juga karena kelaparan. Semakin langkanya elang emas juga disebabkan karena penurunan habitat yang signifikan. Kebutuhan akan sumber daya hutan oleh manusia biasanya tidak dibarengi dengan adanya pelestarian alam dan kebanyakan tidak dikelola dengan baik. Penggunaan alat-alat modern semakin mempercepat proses pengolahan sumber daya alam, tetapi juga mempercepat proses rusaknya alam. Pengundulan hutan ini tidak hanya mengganggu keberlangsungan hidup elang emas, namun juga makhluk hidup di hutan ini. Kerajaan dari sang elang emas pun mulai runtuh. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga memberikan pengetahuan kita tentang keberadaan elang emas. Dengan menonton tayangan ini, semoga dapat menambah wawasan kita tentang perspektif dunia. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.